Halo adik-adik, selamat datang di channel YouTube saya Hendrian651. Pada video kali ini kita akan membahas model-model soal yang kemungkinan keluar di soal AKM nanti. Nah, untuk referensi soalnya saya menggunakan buku ini, Detik-detik Asesmen Nasional AKM Numerasi yang diterbitkan oleh PT Intan Pariwara. Nah, ini adalah buku yang digunakan di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SMP Andika 2. Nah, bagi kalian yang belum punya buku ini jangan khawatir, karena nanti pada pembahasan soal di video ini akan saya selipkan foto-foto soal yang ada di buku ini. Lalu pada akhir video nanti akan saya berikan foto soal latihan yang baru untuk kalian coba sendiri di rumah. Untuk itu jangan di skip video pada materi kali ini. Simak terus sampai selesai ya, supaya kalian bisa mengerti bagaimana sih tipe-tipe soal AKM itu. Oke, terima kasih. Baik, kita mulai pembahasan soal-soal pada buku ini. Di buku ini diberikan 5 paket soal latihan. Kita akan bahas paket soal yang pertama. Kita mulai dari yang nomor 1 ya. Saya bacakan soalnya. Hasil tangkapan nelayan judulnya ya. Pak Amin seorang nelayan tradisional. Setiap hari ia mencari ikan di laut menggunakan perahunya. Ia mencari ikan di laut lalu menjual ke tempat penapal lelangan ikan atau TPI. Hasil penjualan ikan tersebut ia gunakan untuk menafkahi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya. Suatu hari Pak Amin mencari ikan di laut. Setelah mendarat, ia membawa ikan hasil tangkapannya ke TPI untuk dijual. Tabel berikut menyajikan data ikan yang diperoleh oleh Pak Amin beserta hasil penjualannya. Nah, kita bisa perhatikan tabelnya ya. Jadi Pak Amin ini mendapatkan 5 jenis ikan. Yang pertama ikan layur, yang kedua ikan tongkol, yang ketiga ikan kakap, yang keempat ikan tuna, yang kelima ikan tenggiri. Nah, anak-anak, di sini kita membutuhkan kemampuan kalian untuk mengartikan tabel ini ya. Nah, saya contohkan misalnya, berarti untuk jenis ikan yang pertama yaitu ikan layur, Pak Amin ini berhasil mendapatkan 9 kg ikan layur dan dijual dengan harga 108.000. Demikian seterusnya ya. Yang kedua ikan tongkol, Pak Amin mendapatkan 12 kg ikan dan dijual dengan harga 114.000. Oke, kita baca pertanyaan pertama. Berapa jumlah uang yang diperoleh Pak Amin? Oke. Baik anak-anak, untuk pertanyaan kedua, tentukan urutan jenis ikan yang ditangkap Pak Amin. Tuliskan urutan nomor 1 sampai 5 berdasarkan harga per kilogram dari yang paling tinggi harganya. Kita simak bagaimana cara penyelesaian. Baik anak-anak, kita langsung saja bahas nomor 1 dan nomor 2 untuk soal AKM kita kali ini. Pertanyaan pertama tadi, berapa jumlah uang yang diperoleh Pak Amin? Nah, maka untuk mendapatkan jumlah uang yang diperoleh Pak Amin adalah tinggal menjumlahkan semua harga penjualan ikan yang diperoleh oleh Pak Amin, yaitu ikan layur, tongkol, kakap, tuna, dan tenggiri ya. Ini hasil penjualannya. Ini ikan layur ditambah ikan tongkol ditambah kakap ditambah ikan tuna, ikan tenggiri, semuanya kalau kita tambahkan hasilnya 569.000. Jawabannya yang C. Ini adalah soal pilihan ganda, jadi hanya ada satu jawaban yang benar. Untuk nomor 2 kita diminta untuk mengurutkan jenis ikan berdasarkan harga paling tinggi untuk per kilogramnya. Maka kita harus cari dulu harga per kilogram setiap ikan dengan cara membagi harga penjualan ikannya dengan setiap kilogram ikan yang didapatkan oleh Pak Amin. Contoh, untuk ikan layur Pak Amin mendapatkan 9 kg ikan dijual dengan harga 108.000. Maka harga 1 kilogramnya adalah 108.000 dibagi 9 kg menjadi 12.000 per kilogram. Kita lakukan hal yang sama dengan jenis ikan yang lain ya. Lalu kita dapatkan harga masing-masing per kilogramnya. Nah, jadi urutan jenis ikan yang ditangkap Pak Amin dari yang paling tinggi harga per kilogramnya adalah ikan tenggiri. Di sini terlihat ya dari hasil perhitungan, ikan tenggiri yang paling mahal yaitu 24.000, kemudian ikan tuna 18.500, lalu ikan layur 12.000. Harusnya kakap dulu ya, Nah ya. Oke. Ini kita ganti. Harusnya kakap dulu baru ikan layur ya.
karena ikan kakapnya 14.500. Nah, oke. Jadi kita harus hati-hati ya, Nak ya, karena saya pun bisa salah. Dan yang paling murah adalah ikan tongkol. Saya ulangi ya, urutannya: ikan tenggiri, tuna, kakap, layur, dan ikan tongkol. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan soal nomor 3. Saya bacakan lagi ya. Pak Amin termasuk nelayan tradisional. Ia menangkap ikan menggunakan perahu tradisional tanpa motor. Selain menggunakan perahu tanpa motor seperti Pak Amin, ada nelayan yang menggunakan perahu bermotor atau tempel, dan ada juga yang menggunakan kapal motor. Data pendapatan nelayan berdasarkan penggunaan jenis perahunya disajikan dalam tabel berikut ini. Nah, di sini ada tabel yang menunjukkan jika menggunakan jenis perahu yang nomor 1, yaitu perahu tanpa motor, biaya operasionalnya 300.000, banyak ABK-nya 1 orang, dan nilai hasil tangkapannya 540.000. Demikian juga dengan perahu bermotor dan kapal motor. Nah, kita lihat semakin besar kapalnya, semakin besar biaya operasionalnya, semakin banyak ABK-nya, tetapi nilai tangkapannya juga semakin banyak ya. Oke, berdasarkan tabel di atas dapat ditentukan persentase nilai tangkapan terhadap biaya operasional. Nah, kali ini kita diminta untuk menentukan persentase. Bagaimana cara menentukan persentase nilai tangkapan terhadap biaya operasional? Kita simak pembahasannya pada video berikut ini. Baik, untuk nomor 3 kita disuruh memberi tanda checklist pada setiap pernyataan yang ada pada soal. Contoh pernyataan yang pertama: persentase nilai tangkap perahu tanpa motor lebih tinggi daripada perahu bermotor. Nah, berarti kita harus memiliki data persentase nih, kita harus memiliki data persentase nilai tangkapannya terhadap biaya operasional setiap jenis perahu ya, karena itulah yang diminta. Saya bacakan lagi ya. Berdasarkan tabel di atas dapat ditentukan persentase nilai tangkapan terhadap biaya operasional. Nah, berarti nilai tangkapan dibagi biaya operasionalnya diubah ke persen dengan cara dikali 100% ya. Contohnya untuk perahu tanpa motor itu hasil tangkapannya, nilai tangkapannya 540.000, sedangkan biaya operasionalnya 300.000. Nah, ini untuk diubah ke persen tinggal dibandingkan lalu dikali sama 100%. Nah, ini nanti kalau dihitung jawabannya 180% ya. Untuk belajar cara menghitungnya kalian bisa lihat di video saya menghitung pecahan. Oke. Untuk perahu bermotor kita dapatkan hasil tangkapannya adalah 2.500.000, biaya operasionalnya 1.600.000, diubah ke persen dengan cara dikali 100%. Nah, nanti ini kalau dihitung bisa caranya 2.500.000 kali 100 dibagi 1.600.000 ya. Hasilnya 156,25%. Lalu untuk kapal motor caranya sama, nilai tangkapannya 13.600.000 per 8.500.000 dikali 100%. Jadi anak-anak, kalau kalian disuruh mencari persentase dari sesuatu, tinggal kita bandingkan yang mau kamu cari persentasenya lalu dikali 100%, maka dia akan berubah menjadi persen ya. Nah, untuk kapal motor 180%. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu pernyataan yang ada pada soal. Untuk nomor 1 kita setuju karena memang terlihat dari hasil perhitungan bahwa persentase untuk perahu tanpa motor tadi 180% lebih tinggi dibandingkan dengan persentase perahu bermotor, karena perahu bermotor hanya 152,5%. Maka untuk pernyataan pertama kita setuju ya, karena sesuai dengan hasil perhitungan. Untuk pernyataan kedua bunyinya gini: persentase nilai tangkapan perahu bermotor lebih tinggi daripada kapal motor. Persentase untuk perahu bermotor lebih tinggi dari kapal motor. Nah, kita lihat kalau untuk perahu bermotor kan 156,25, katanya lebih tinggi dari 160. Itu adalah pernyataan yang salah ya, karena 156,25 itu lebih rendah dari 160. Maka kita tidak setuju karena tidak sesuai dengan hasil perhitungan. Untuk pernyataan ketiga, persentase nilai tangkapan perahu tanpa motor lebih tinggi daripada kapal motor. Yang tanpa motor tadi kita dapatkan 180, katanya lebih tinggi dari yang kapal motor. Kapal motor 160. Berarti benar ya,
karena memang 180 lebih tinggi dibandingkan dengan 160. Maka kita setuju untuk pernyataan ketiga. Pernyataan keempat, persentase nilai tangkapan tertinggi adalah perahu tanpa motor. Nah, setelah kita hitung tiga-tiganya, maka kita setuju ya bahwa persentase yang paling tinggi adalah yang perahu tanpa motor, yaitu 180%. Jadi kita setuju karena sesuai dengan hasil perhitungan. Pernyataan kelima, persentase nilai tangkapan terendah adalah kapal motor. Yang paling rendah adalah kapal motor. Ya. Nah, setelah kita bandingkan dengan perahu tanpa motor 180, perahu bermotor 156,25, maka kita tidak setuju dengan pernyataan kelima karena yang lebih rendah ada lagi daripada kapal motor, yaitu perahu bermotor, yaitu 156,25. Jadi kita tidak setuju karena yang terendah itu harusnya perahu bermotor. Maka yang kita setujui hanya pernyataan nomor 1, 3, dan 4. Nah, ini adalah contoh soal pilihan ganda kompleks ya, ya. Jadi dalam satu soal bisa lebih dari satu jawaban yang benar. Terima kasih. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini bisa digunakan sampai nomor 6 ya. Jadi di sini ada data, ada artikel juga, judulnya Keramba Jaring Apung. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 2/3 luasnya berupa lautan. Selain itu, letak geografis Indonesia sangat strategis, yaitu berada di garis khatulistiwa yang merupakan pertemuan arus panas dan dingin, sehingga sumber daya perairan Indonesia begitu subur. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memanfaatkannya untuk kesejahteraan bersama dengan tetap menjaga kelestariannya. Nah, salah satu pemanfaatan wilayah lautan Indonesia adalah dengan budidaya ikan menggunakan keramba jaring apung di lepas pantai. Ada beberapa jenis KJA lepas pantai. Berdasarkan bentuknya, KJA lepas pantai dibagi menjadi 3. Ada yang KJA berbentuk segi 4, segi 8, dan lingkaran sesuai data yang ada pada gambar ya. Kita akan mulai membahas pertanyaan yang nomor 4. Luas permukaan satu lubang KJA segi 4 adalah sebagai berikut. Baik, kali ini kita akan bahas soal nomor 4. Yang nomor 4 diminta luas permukaan satu lubang KJA segi 4. Satu lubang aja ya. Nah, di soal yang ditampilkan ada keterangan bahwa permukaan keramba berbentuk segi 4 berukuran 3 meter kali 3 meter. Jadi satu kotak kerambanya yang berbentuk segi 4 itu ukurannya 3 meter kali 3 meter. Maka kalau ditanya luas permukaan satu lubang KJA segi 4-nya, sama aja dengan kita menghitung luas persegi ya. Luas persegi ini sudah diajarkan dari SD ya. Jadi harusnya untuk anak-anak SMP sudah tahu luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Persegi itu adalah bangun datar yang keempat sisinya sama panjang. Maka ini tidak heran ya kalau 3 meter kali 3 meter. 3 kali 3 9, M kali M jadi M pangkat 2. Jadi luas permukaan satu lubang KJA segi 4-nya adalah 9 meter pangkat 2, itu jawabannya yang B. Baik anak-anak, kita lanjutkan nomor 5. Berilah tanda centang pada lingkaran dari pernyataan berikut ini. Nah, inilah contoh soal pilihan ganda kompleks ya anak-anak ya. Jadi di sini kita diberikan 5 pilihan. Dari 5 pilihan ini bisa saja ada lebih dari satu jawaban yang benar. Kita akan cek satu persatu pernyataan ini mana yang benar dan mana yang salah. Oke. Untuk yang kelima, berilah tanda checklist pada lingkaran dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar. Maka kita harus menghitung dulu setiap pernyataan pada tabel. Kita harus ngecek dulu ya, benar gak sih yang dinyatakan oleh pernyataan itu adalah benar. Kita mulai dari pernyataan pertama. Di situ dikatakan luas jaring pada KJA segi 4 adalah 48 meter pangkat 2. Nah, kita akan cek ya apakah memang benar. Nah, pada soal dikasih keterangan bahwa jaringnya berbentuk balok tanpa tutup berukuran 3 meter kali 3 meter kali 4 meter. Nah, ini saya sudah gambarkan sebuah balok. Inilah yang namanya balok ya. Baloknya katanya berukuran 3 meter kali 3 meter kali 4 meter. Nah, diperjelas lagi dari gambarnya ya.
Di gambarnya kita bisa lihat bahwa 4 meter itu adalah tinggi dari jaring KJA segi 4-nya. Nah, karena ini adalah karena jaringnya itu tanpa tutup, terbuka di bagian atas, maka luas jaring pada KJA segi 4-nya itu sama aja dengan luas balok tanpa tutup. Jadi yang kita hitung itu hanya luas alasnya, luas bagian depan, bagian belakang, luas bagian kiri, bagian kanan, tapi tutupnya tidak ya. Nah, untuk menghitung luas alasnya tinggal 3 kali 3 karena ini persegi. Untuk menghitung depan, belakang, kiri, kanan, karena ukurannya kebetulan sama semua 3 kali 4, jadi saya langsung aja ya, 4 kali 3 kali 4. Sebenarnya untuk menghitung satu dinding itu 3 kali 4 karena dindingnya berbentuk persegi panjang, tapi karena ada 4 depan, belakang, kiri, kanan, jadi kita langsung aja kali 4 supaya cepat. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, kali 4 48, 9 tambah 48 itu 57 meter pangkat 2. Nah, berarti untuk pernyataan nomor satunya tidak benar ya, karena di soalnya 48. Seperti itu ya. Kita akan cek pernyataan kedua. Luas jaring pada alas KJA segi 8-nya adalah 50,24 meter pangkat 2. Nah, anak-anak, ada KJA yang alasnya berbentuk segi 8 ya. Segi 8-nya ada di gambar. Nah, segi 8 itu sebenarnya ada rumus untuk menghitung luasnya, tapi untuk menghitung luasnya saya pikir materinya belum sampai ke untuk anak-anak SMP, maka kita tidak akan menghitung luas segi 8-nya, tapi kita akan menggunakan cara lain ya, karena di soal dikasih keterangan yaitu jaringnya berbentuk tabung tanpa tutup berdiameter 8 meter. Jadi permukaan segi 8-nya ini ya ada di dalam sebuah lingkaran atau di dalam sebuah tabung yang berdiameter 8 meter. Kita tahu bahwa tabung itu terbuat dari bangun datar lingkaran. Jadi luas jaringnya ya, jadi luas jaring pada alas KJA segi 8-nya pastilah lebih kecil dari luas lingkaran yang berdiameter 8 meter karena karena alas tutupnya itu berbentuk lingkaran dan di dalam lingkarannya ada segi 8-nya. Maka segi 8-nya itu pastilah luasnya lebih sedikit daripada luas lingkaran. Jadi kita hitung aja luas lingkarannya. Luas lingkaran berdiameter 8 meter. Luas lingkaran itu kan pi kali r kali r. Ini juga pelajaran anak SD ya. Nah, kita tahu bahwa diameternya kan 8. R itu adalah jari-jari. Kita cari dulu jari-jari. Jari-jari itu adalah setengah diameter atau diameter bagi 2. 8 bagi 2 4. Nah, karena ini jari-jarinya 4 tidak bisa dibagi 7, maka kita menggunakan pi-nya 3,14. Jadi pi kali r kali r 3,14 kali 4 kali 4 ternyata jawabannya pas 50,24 seperti pernyataan nomor 2. Tetapi ini adalah luas lingkaran. Sedangkan tadi kita sudah sepakat bahwa luas jaring alas yang berbentuk segi 8 itu luasnya pasti lebih kecil dari luas lingkaran. Jadi nggak mungkin luas alasnya juga 50,24 meter pangkat 2. Jadi yang kedua ini jawabannya tidak benar ya, salah. Oke, yang ketiga, luas jaring pada alas KJA lingkarannya adalah 452,16 meter pangkat 2. Nah, ada jaring ketiga berbentuk lingkaran, berbentuk tabung juga yang alasnya berbentuk lingkaran dan diameter lingkarannya adalah 24 cm ya, seperti yang ada di soal juga. Nah, seperti biasa karena ini jaringnya berbentuk lingkaran, maka luas jaringnya ya sama aja dengan luas lingkaran ya, beda dengan yang pernyataan kedua tadi. Jadi luas jaring pada alas KJA lingkarannya kita hitung menggunakan luas lingkaran, rumusnya sama pi kali r kali r. Karena diameternya 24 meter, maka kita cari dulu jari-jarinya. 24 bagi 2 12. Karena 12 tidak bisa dibagi 7, maka pi yang digunakan adalah 3,14 kali 12 kali 12. Jawabannya 452,16. Ternyata pas dengan pernyataan nomor 3 ya. Jadi pernyataan nomor 3-nya benar. Pernyataan nomor 4, volume satu lubang KJA segi 4 adalah 36 meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, ingat
Karena KJA yang berbentuk segi 4 itu aslinya berbentuk balok ya. Segi 4 itu hanya permukaannya aja, tapi aslinya dia tuh semuanya seluruhnya berbentuk balok. Inilah baloknya ya. Maka volume satu lubang KJA segi 4 sama aja dengan volume balok. Nah, volume balok itu sebenarnya juga sudah dikenalkan dari kalian SD. Volume balok itu panjang kali lebar kali 4. Jadi kita hitung volume baloknya, panjang kali lebar kali 4, 3 kali 3 kali 4 adalah 36. Nah, sesuai dengan pernyataan yang keempat, berarti pernyataan keempatnya juga benar ya. Oke, volume yang kelima, volume satu lubang KJA lingkaran adalah 27.129,6 meter kubik. Ya, ingat volume itu meternya pangkat 3. Nah, untuk KJA yang berbentuk lingkaran, maka bangun ruangnya KJA-nya itu secara keseluruhan adalah berbentuk tabung. Ya, sudah dibuktikan melalui gambar pada soal. Berarti volume satu lubang KJA berbentuk lingkaran itu sama aja dengan volume tabung. Volume tabung itu juga sudah diajarkan di SD atau di SMP. Volume tabung itu adalah Pi kali R kali R kali T. Ya. Jadi luas lingkaran dikali tinggi tabung. Nah, 3,14 kali 12 kali 12 kali 15, ini semua datanya bisa kita lihat di gambar pada soal. Didapatkan 6.782,4 meter pangkat 3. Ya, tidak sesuai dengan pernyataan pada soal yang 27.129,6. Jadi kesimpulannya, Nak, pernyataan nomor 1 tadi salah karena yang benar harusnya 57 meter pangkat 2. Pernyataan kedua juga salah karena yang benar harusnya luas jaring alas KJA segi 8-nya lebih kecil dari 50,24 meter pangkat 2 karena ini adalah luas lingkaran yang mengcover segi 8-nya ya. Pernyataan ketiga benar karena sesuai perhitungan, pernyataan keempat benar karena sesuai perhitungan, pernyataan kelima juga salah, yang benar adalah 6.782,4. Oke, seperti itu ya anak-anak ya, pembahasan soal nomor 5. Kita lanjutkan ke nomor 6. KJA lingkaran berukuran besar digunakan untuk ikan perenang, misalnya ikan tuna sirip kuning. Kecepatan renang ikan tuna sirip kuning dapat mencapai 72 km per jam. Tentukan kebenaran pernyataan berikut ini. Berarti nomor 6 ini juga contoh soal pilihan ganda kompleks. Nah ya, kita harus mengecek satu persatu pernyataan mana yang benar mana yang salah. Untuk itu anak-anak ya, Bapak ingatkan sekali lagi, soal-soal AKM ini akan lebih banyak soal-soal cerita, sehingga membutuhkan kesabaran kalian untuk membaca ceritanya dengan teliti ya, sehingga kalian bisa memahami maksud dari soal yang diberikan dan mencari penyelesaiannya. Oke, kita bahas soal nomor 6. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 6. Nah, untuk nomor 6 di sini di soal dikatakan bahwa untuk KJA yang berbentuk lingkaran karena ukurannya cukup besar, maka digunakan untuk membudidayakan ikan perenang seperti ikan tuna sirip kuning. Nah, kecepatan renang ikan tuna sirip kuning adalah 72 km per jam. Nah, pernyataan kecepatan renang ikan tuna 72 km per jam itu artinya ikan tuna dapat mencapai jarak 72 km dalam waktu 1 jam. Makanya disebut 72 km per jam. Berarti setiap 72 km dia sudah menempuh sudah menempuh waktu selama 1 jam. Begitu ya, Nak ya. Nah, ini tipe soalnya pilihan ganda kompleks, maka kita harus cek satu persatu setiap pernyataan. Pernyataan yang pertama dikatakan bahwa ikan tuna sirip kuning dapat menempuh jarak 72 km dalam waktu 1 jam. Sesuai dengan pernyataan yang di atas ya, berarti nomor satunya benar. Nomor 2, ikan tuna sirip kuning dapat menempuh jarak 12 km dalam waktu 1 menit. Nah, sekarang satuan jamnya diubah ke menit. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, 1 jam itu adalah 60 menit. Maka untuk mengubah kecepatan 72 km per jamnya menjadi kilometer per menit, maka yang 72-nya kita bagi sama 60 ya, karena 1 jam itu 60 menit. Jadi jamnya bawahnya berubah jadi 60. Jadi 72 dibagi 60 jawabannya 1,2 km. Jadi setiap 1 menit itu 1,2 km.
Nah, ini tidak sesuai dengan pernyataan yang kedua, karena yang kedua itu katanya 12. Yang benar itu 1,2 ya. Oke, jadi pernyataan kedua salah karena tidak sesuai dengan perhitungan. Untuk pernyataan ketiga, ikan tuna sirip kuning dapat menempuh jarak 120 meter dalam waktu 1 menit. Nah, sekarang diganti menjadi meter kilometernya. Jadi kita lanjutkan jawaban nomor 2. Tadi kalau dalam hitungan menit jarak tempuhnya adalah 1,2 km. Nah, kilometernya kita ubah ke meter. Nah, kita juga sudah belajar tangga satuan panjang di SD ya. Kilometer ke meter itu dia turun tangganya sebanyak 3 kali. Kilometer ke hektometer, dekameter, baru meter. Karena dia turun tangga, 1 kali turun dikali 10, 3 kali turun dikali 1000. Jadi 1,2 km dikali 1000, jawabannya 1200 meter. Ini salah karena tidak sesuai dengan pernyataan di soal. Yang di soal itu 120 meter. Yang terakhir, pernyataan keempat, ikan tuna sirip kuning dapat menempuh jarak 20 meter dalam waktu 1 detik. Nah, sekarang waktunya yang diganti lagi. Seperti yang kita ketahui, 1 menit itu 60 detik. Maka tadi kan kalau dalam meter 1200 meter ya. Jadi kalau menitnya diubah ke detik yaitu 60 detik, maka 1200 meternya ini kita bagi 60 juga, karena sekarang yang mau dicari itu per detiknya. 1200 meter dibagi 60 itu adalah 20 meter. Jawabannya sesuai dengan pernyataan pada soal. Jadi anak-anak, yang kita centang checklist ya, yang kita centang checklist itu atau yang pernyataan bernilai benar adalah pernyataan nomor 1 dan 4 ya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini kita diberikan artikel lagi ya. Nah, soal ini dapat digunakan untuk menjawab soal nomor 7 sampai 10. Kita baca dulu informasinya, jangan di skip ya Nak ya. Indonesia surga perikanan dunia. Bayu adalah anak seorang nelayan. Ayah Bayu mencari ikan tuna di perairan Indonesia. Suatu hari Bayu ingin mencari informasi di internet tentang beberapa komoditas perikanan unggulan di Indonesia. Bayu menemukan data tentang beberapa komoditas perikanan unggulan di Indonesia sebagai berikut. Nah, ini data yang didapatkan Bayu dari internet ya. Nah, judulnya adalah Indonesia Surga Perikanan Dunia. Nah, di situ ada informasi Indonesia dengan luas wilayah perairannya 5,8 juta kilometer persegi dikenal sebagai produsen utama perikanan tangkap dan budidaya. Beberapa komoditas unggulan bahkan menduduki peringkat teratas dunia. Nah, di sini kita diberikan 4 data komoditas unggulan perikanan Indonesia yang menduduki peringkat teratas di dunia. Kalian lihat itu ya, yang rumput laut ada medali warna kuning ya, itu peringkat 1, artinya Indonesia adalah penghasil rumput laut terbesar di dunia. Ya, wilayah-wilayah menghasilkan rumput laut itu adalah Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan sebagainya ya. Lalu kita bisa memproduksi 10.147 ton rumput laut setiap tahunnya dengan nilai produksinya 313.000 US dollar. Oke. Nah, untuk komoditas berikutnya ada tuna, udang, kepiting, dan rajungan. Bisa kita baca dari tabel soal yang diberikan. Oke. Nah, Bayu membuat tabel data berdasarkan data yang ditemukannya. Tabel yang telah dibuat Bayu berdasarkan informasi yang diperoleh adalah yang pertama, dia membuat kolom jenis komoditas ya, ada rumput laut, tuna, udang, kepiting, dan rajungan. Lalu dikelompokkan biar banyak produksi dan nilai ekspornya. Ya, saya contohkan cara membaca tabelnya ya. Nah, contohnya seperti tuna. Berarti banyaknya produksi ikan tuna dalam 1 tahun adalah 1.326 ton. Ya, dengan biaya ekspornya 510.000 US dollar. Oke, nah, pertanyaan nomor 7, berilah tanda centang pada lingkaran dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar. Ini adalah soal pilihan ganda kompleks, maka bisa saja ada lebih dari 1 jawaban yang benar. Nah, untuk mengetahuinya kita harus memeriksa satu persatu pernyataan-pernyataan sesuai dengan data yang diberikan pada soal. Oke, kita bahas.
Baik, kita lanjutkan pembahasan nomor 7 sampai 10 ya. Seperti tadi sudah dibacakan soalnya, maka kita akan mulai membahas soal nomor 7. Katanya, berilah tanda checklist pada lingkaran dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar. Maka kita harus menguji setiap pernyataan ya. Yang nomor 1 katanya, udang merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki nilai ekspor paling tinggi. Nah, berdasarkan tabel yang diberikan, ternyata memang benar udang itu nilai ekspornya yang paling tinggi, yaitu 1.500.000. Maka nomor 1 itu adalah benar sesuai pada tabel. Lalu pernyataan kedua, rumput laut merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki nilai ekspor paling tinggi. Nah, pernyataan ini bernilai salah karena tadi sudah muncul di pernyataan nomor 1 bahwa yang memiliki nilai ekspor paling tinggi itu adalah udang, sedangkan rumput laut hanya 313.000 US dollar. Ya, jadi pernyataan kedua salah, malah sebenarnya dia harusnya yang paling rendah, bukan paling tinggi. Yang ketiga, kepiting dan rajungan merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki banyak produksi paling rendah. Nah, kita lihat yang kolom kedua ya, banyak produksinya. Katanya rajungan dan kepiting itu yang paling rendah. Nah, jawabannya benar ya, karena hanya 10 ton. Sedangkan yang lainnya bisa 10.000 untuk rumput laut, 1.326 untuk tuna, dan 273 ton untuk udang. Ya, jadi anak-anak untuk nomor 7 ini mudah ya, karena kita hanya melihat pada tabelnya saja. Yang keempat, rumput laut merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki banyak produksi paling tinggi. Nah, ini bernilai benar karena sesuai pada tabel ya. Nah, di tabel juga kita bisa lihat bahwa memang rumput laut lah yang paling banyak produksinya, yaitu 10.147 ton. Yang kelima, udang merupakan komoditas perikanan unggulan yang memiliki banyak produksi paling tinggi. Nah, jawabannya juga kurang tepat karena dia hanya 273 ton. Ya, dia menempati urutan ketiga terbanyak, bukan yang paling tinggi ya. Paling tinggi itu berarti yang nomor 1. Oke, anak-anak. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Bayu juga akan menyajikan data tentang beberapa komoditas perikanan unggulan di Indonesia ke dalam bentuk diagram batang menggunakan komputer. Bayu memperoleh hasil berupa diagram batang sebagai berikut. Nah, ini ya disajikan gambarnya. Anak-anak lihat, diagram batang itu terdiri dari dua buah sumbu, yaitu sumbu yang mendatar dan sumbu yang tegak. Kamu bisa perhatikan sumbu yang mendatar itu di bawahnya ada keterangan jenis komoditas. Berarti itu nama-nama komoditasnya ya, rumput laut, tuna, udang, dan kepiting. Lalu yang garis tegak itu menunjukkan nilai ekspornya. Nah, itu sudah disusun yang rapi skalanya dari 200.000, 400.000, 600.000. Berarti setiap satu loncatan itu nilainya berbeda 200.000 ya. Nah, jadi kalau dia di tengah-tengah itu berarti ada di tengah-tengah antara misalnya ya, yang X itu kan dia batangnya di tengah-tengah 1.400.000 dan 1.600.000, berarti itu menunjukkan 1.500.000 seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaan nomor 8. Tetapi sayangnya diagram tersebut belum ia beri keterangan jenis komoditasnya. Hubungkanlah label X dan label Y dengan jenis komoditas yang sesuai. Nah, anak-anak, ini adalah contoh soal menjodohkan. Kita disuruh menarik garis, kira-kira label X itu yang cocok untuk apa ya? Untuk rumput laut, tuna, atau udang. Label Y yang cocok apa ya? Nah, kita perhatikan data yang ada pada tabel yang dibuat oleh Bayu. Lanjut ke nomor 8. Nah, kita disuruh menarik garis. Ini adalah contoh soal menjodohkan. Kita disuruh menarik garis label X itu kira-kira untuk apa ya? Nah, dilihat dari diagram batangnya, karena ketinggian batang label X itu melewati 1.400.000, maka kemungkinan besar label X itu adalah rumput laut, karena hanya rumput laut lah yang hasil nilai ekspornya lebih dari 1.400.000, yaitu tepatnya 1.500.000. Jadi nanti kita tarik garis yang X itu ke udang ya. Kalau yang Y itu kalau dilihat dari ketinggian batangnya dia ada di atas 400.000. Nah, kita lihat pada tabel yang nilai ekspornya di atas 400.000 itu hanya tuna saja ya, yaitu sebanyak 510.000. Jadi kemungkinan
Yang Y itu adalah tuna, karena dia juga lebih rendah dari 600.000 ya. Karena yang di atas 400.000 kan ada dua, yaitu tuna dan udang. Tetapi karena ketinggian label Y itu di bawah 600.000, maka jawaban yang lebih tepat adalah tuna. Maka kita nanti tarik garis dari Y ke tuna. Oke anak-anak. Oke anak-anak, kita akan lanjut ke soal nomor 9. Komoditas yang mempunyai nilai ekspor tertinggi akan diminati banyak nelayan. Jadi dapat diprediksikan bahwa banyak nelayan Indonesia akan melakukan peningkatan produksi komoditas perikanan berupa beras. Kita lanjut nomor 9. Komoditas yang memiliki nilai ekspor tertinggi akan diminati oleh banyak nelayan. Jadi yang nilai ekspornya tinggi, yang dapat duitnya lebih banyak, itulah yang menggiurkan oleh nelayan ya. Itu udah pasti, karena setiap orang pasti membutuhkan, pengennya dapat duit yang lebih banyak. Nah, maka kita bisa prediksi bahwa sebagian besar nelayan akan memilih untuk menangkap udang, karena udang itu memiliki nilai ekspor yang paling tinggi. Mudah kan? Dilihat dari tabelnya ya. Sekarang nomor 10. Sebuah lahan seluas 1 hektar digunakan sebagai tambak udang. Modal untuk persiapan tempat dan alatnya sebesar 20 juta. Biaya operasional selama pemeliharaan tambak udang sampai dengan panen sebesar 230 juta. Pada saat panen diperoleh hasil panen udang seberat 8 ton dan dijual dengan harga 54 kg, 54.000 per kilogram. Berapa persentase keuntungan yang diperoleh dari produksi udang tersebut? Kita simak caranya. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10, jadi seperti pilihan yang nomor 9 bahwa tambak udang itu lebih menggiurkan ya, karena nilai ekspornya lebih tinggi. Maka ada seorang pengusaha yang ingin melakukan tambak udang nih, udang ya. Jadi dia memiliki lahan seluas 1 hektar. Nah, lalu dia membeli tempat itu dan juga peralatan untuk budidaya udangnya, menghabiskan biaya 20 juta. Lalu biaya operasional pemeliharaan udangnya, kan udangnya otomatis dibeli dalam bentuk bibit ya, yang kecil-kecil. Lalu diberi pakan udang sampai menunggu beberapa bulan sampai udangnya cukup besar untuk dipanen, dijual, dibeli oleh restoran-restoran misalnya ya. Itu dia membutuhkan biaya operasionalnya sebesar 230 juta. Nah, itu berarti semua uang yang dia keluarkan di awal untuk usahanya itu ya. Nah, lalu pada saat panen dia memperoleh udang seberat 8 ton. 8 ton itu jangan kamu pikir 8 itu kecil ya, karena 1 ton itu adalah 1000 kg. Jadi sebenarnya ini ada 8000 kg udang yang dijual dengan harga 540.000 per kilogramnya. Oke, kita diminta menghitung persentase keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha tersebut ya. Maka untuk menghitung persentasenya adalah kita hitung dulu biaya produksi biaya produksinya yang terdiri dari modal tempat alat dan biaya pemeliharaan udang, yaitu sebesar tadi ya, tempat dan alatnya 20 juta, biaya pemeliharaannya 230 juta. Berarti modalnya biaya produksi yang sudah dikeluarkan oleh dia adalah 250 juta. Kemudian kita hitung hasil produksi yang 8 ton itu. Kalau semuanya terjual 54.000 per kilogram, maka berapa uang yang dia dapatkan? 1 ton itu kan 1000 kg, 8 ton berarti 8 kali 1000, 8000 kg. Maka hasil produksinya adalah 8000 kg dikali 1 kilogramnya 54.000. Maka dia akan mendapatkan uang 432 juta. Nah, anak-anak, dari sini kita sudah bisa melihat ya bahwa pengusaha ini memperoleh untung. Dia mengeluarkan biaya produksi 250 juta tetapi mendapatkan hasil penjualan udangnya 432 juta. Maka berapa persen dia untungnya? Nah, untuk menghitung untung kita cari selisih antara biaya produksi dan pendapatan. Kita kurangkan 432 juta dengan 250 juta ya. Ini dia untung hasil produksi dikurang biaya produksi. 432 juta dikurangi sama 250 juta yang udah dikeluarkan di awal. Jadi sebenarnya dia hanya dapat 182 juta tambahan. Inilah keuntungannya dia. Karena 250 juta itu kan uang yang sudah dia keluarkan ya. Jadi uang 250 jutanya sudah balik dan nambah 182 juta. Itu maksudnya ya.
Nah, untuk menghitung persentase tadi saya sudah bahas pada nomor sebelumnya. Kalau menghitung persentase itu ya tinggal dibandingin aja ya. Kan dia mau menghitung persentase keuntungan, berarti dia untungnya berapa. Kita bisa tahu dia untungnya dari mana berdasarkan biaya produksi. Kalau biaya produksinya, kalau dia hasil penjualannya di bawah 250 juta berarti kan rugi, uangnya nggak balik utuh. Tapi karena ini hasil penjualannya di atas 250 juta, makanya kita bisa katakan untung. Jadi yang dijadikan patokan itu biaya produksinya ya. Kita tahu untung enggaknya kan dari biaya produksinya, bukan dari hasil produksinya. Jadi untung dibagi biaya produksi dikali 100% kalau mau mengubah ke persen. Untungnya 180 juta dibagi biaya produksinya 250 juta dikali 100%, jawabannya 72,8%. Jadi Bapak pengusaha ini untung 72,8%. Wajar ya, memang seperti itulah kalau kita berusaha. Oke? Baik, untuk nomor 11 kita harus membaca artikel yang diberikan dulu ya. Sekilas tentang Python. Python Energy merupakan Independent Power Producer atau IPP terbesar yang beroperasi di Indonesia. Saat ini Python Energy memiliki dan mengoperasikan 3 pembangkit listrik tenaga batubara di kompleks Python Power di Jawa Timur dan memberikan 2045 MW tenaga listrik kepada PT PLN atau Persero yang kira-kira 6% dari total kapasitas terpasang di Pulau Jawa. Python Energy menghasilkan sekitar 13.500 GWh listrik per tahun, yaitu menyumbang sekitar 10% dari konsumsi listrik tahunan di Pulau Jawa. Berilah tanda centang pada kolom yang benar atau salah sesuai dengan informasi pada bacaan di atas. Nah, ini adalah contoh soal pilihan ganda kompleks, maka kita tes satu persatu pernyataan mana yang benar dan salah. Kita akan bahas nomor 11. Nomor 11 itu kita tadi dikasih artikel, sudah kita baca bersama-sama soalnya. Kali ini kita disuruh mengecek setiap tabel atau setiap pernyataan pada tabel mana yang bernilai benar dan salah. Seperti biasa ya, kita cek satu persatu. Yang nomor 1 bunyinya gini: Python Energy memberikan 0,6 dari total kapasitas tenaga listrik terpasang milik PT PLN Persero di Pulau Jawa. Nah, di ceritanya, di artikelnya ada bunyi seperti ini: yang kira-kira 6% dari total kapasitas terpasang di Pulau Jawa. Jadi kalau data di ceritanya dalam bentuk persen, yaitu 6%. Tapi di pernyataan soal yang disuruh tentukan benar salahnya dalam bentuk pecahan desimal. Jadi kita harus belajar mengubah persen menjadi pecahan desimal. Saya sudah ada videonya, nanti tinggal kalian cek ya, nanti akan saya taruh di rekomendasinya. Nah, nomor 1 ini ternyata pernyataannya salah, karena faktanya 6% itu kan 6/100. Persen itu artinya per 100. 6/100 itu kalau diubah ke pecahan desimal 0,06. Sedangkan pernyataan pada tabelnya 0,6, jadi salah karena angkanya tidak sama. Oke, untuk yang kedua, Python Energy memberikan 0,06 dari total kapasitas listrik terpasang milik PLN Persero di Pulau Jawa. Nah, yang kedua diperbaiki menjadi 0,06. Makanya pernyataan yang kedua bernilai benar karena sesuai dengan perhitungan kita di awal tadi ya, memang 0,06. Untuk pernyataan ketiga, Python Energy memberikan 3/5 dari total kapasitas tenaga listrik terpasang milik PT PLN di Pulau Jawa. Kali ini diubah, kalau tadi kan aslinya persen diubah ke desimal, kali ini diubah ke pecahan biasa. Ada juga caranya, silakan kamu simak ya. Atau kita bahas sekarang nih. Kan katanya cuma 6%. 6% itu kan 6/100. Ya, kita sederhanakan sama-sama, kita bagi 2, 3/50. Jadi yang benar itu harusnya 3/50, sedangkan pernyataan pada tabel itu 3/5. Jadi yang nomor 3 salah. Oke, kita checklist yang salahnya ya. Oke, yang keempat, Python Energy menyumbang sekitar 1/10 dari konsumsi listrik tahunan di Pulau Jawa. Nah, ini kita cek lagi pada soal. Di soal dikatakan seperti ini ya. Nah, Python Energy menghasilkan sekitar 13.500 GWh listrik per tahun, yaitu menyumbang sekitar 10% dari konsumsi listrik tahunan di Pulau Jawa. Jadi kalau di tabel itu dia dalam bentuk persen, 10%. 10% itu berarti 10/100.
kita bagi 10, dua-duanya jadi 1/10. Maka ini pernyataannya benar karena sesuai dengan pernyataan pada tabel ya. Untuk yang kelima, Python Energy menyumbang sekitar 0,01 dari konsumsi listrik tahunan. Nah, berarti kali ini persennya diubah ke pecahan desimal ya. Faktanya pada artikel itu dia 10%. 10% itu 10/100 atau 1/10. 1/10 itu kalau diubah ke desimal itu 0,1. Nah, ini adalah pernyataan yang salah karena di tabelnya itu ditulisnya 0,01, yang benar itu 0,1. Seperti itu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Baik, kita akan bahas soal yang terakhir pada video kali ini ya anak-anak. Kita hanya akan membahas 12 soal saja. Untuk 12 soal berikutnya akan kita bahas pada video yang lain. Oke, nomor 12. Sebuah rumah menggunakan penerangan lampu pijar terdiri atas 2 buah lampu 40 watt dan sebuah lampu 60 watt. Pemilik rumah akan mengganti lampu tersebut agar lebih hemat. Di toko listrik tersedia lampu CFL (Compact Fluorescent Lamp) dan lampu LED (Light Emitting Diode). Dari kardus lampu yang hendak dibeli, ia memperoleh informasi sebagai berikut: lampu lumen, pijar, CFL, dan LED. Nah, untuk lampu pijar yang 40 watt itu terangnya bisa sama dengan lampu CFL yang 12 watt atau bisa sama terangnya dengan lampu LED yang 7 watt. Jadi kamu cukup membeli lampu LED 7 watt itu terangnya sama dengan lampu pijar yang 40 watt. Seperti itu maksud dari tabel itu ya. Nah, biaya pemakaian lampu pijar 40 watt adalah Rp800 per hari dan lampu pijar 60 watt adalah Rp1.200 per hari. Nah, itu artinya untuk 40 watt lampu pijar, untuk lampu yang 40 watt biayanya Rp800. Maka 1 wattnya 800 bagi 40, Rp20. Untuk lampu pijar yang 60 watt biayanya Rp1.200. 1.200 bagi 60 jawabannya juga 20. Maka untuk semua jenis lampu yang wattnya berbeda, harga 1 wattnya sama, yaitu Rp20 per hari. Tentukan pernyataan yang benar dengan memberikan tanda centang pada lingkaran berikut. Nah, ini kita perlu mengecek satu persatu mana pernyataan yang benar dan salah. Oke, kita simak pembahasannya. Baik anak-anak, kita akan mulai menghitung biaya pemakaian 2 lampu pijar 40 watt dan 1 lampu pijar 60 watt yang biasa digunakan oleh rumah tersebut sebelum dia mengganti dengan lampu CFC, CFL atau LED ya. Nah, biaya pemakaian 1 lampu pijar 40 watt Rp800 per hari. Karena ada 2, kita kali 2 1.600. Biaya pemakaian 1 lampu pijar 60 watt per hari 1.200 kali 1 1.200. 1.600 ditambah 1.200 itu 2.800. Maka ini adalah biaya yang digunakan biaya pemakaian lampu dia sekarang ya, jika menggunakan lampu pijar semua. Nah, kita akan cek satu-satu pernyataan pada soal. Yang pertama, jika ia mengganti 1 lampu pijar 40 watt dengan lampu CFL, ia akan berhemat Rp240 per hari. Kita cek ya. Nah, berarti kan 1 lampu pijarnya yang 40 watt sudah diganti dengan lampu CFL yang hanya menggunakan 12 watt tapi dengan keterangan yang sama dengan lampu pijar yang 40 watt. Nah, tadi kan Rp800 itu pemakaian lampu pijar 40 watt. Itu 40 watt Rp800. Kalau kita cari 1 wattnya berarti 800 bagi 40 watt. Jawabannya Rp20 per watt per harinya ya. Nah, karena dia hanya menggunakan 1 lampu CFL yang 12 watt dikali Rp20 biaya pemakaian untuk lampu per harinya. Jadi hanya Rp240 untuk pemakaian 1 lampu CFL. Ini kalau kita total semua nanti dapatnya 2.240. Memang sudah terlihat lebih hemat ya. Nah, lebih hematnya berapa? Pemakaian normal 2.800 dikurang dengan biaya yang sekarang hanya 2.240. Maka dia hematnya Rp560. Tetapi pada pernyataan nomor 1 dikatakan hematnya Rp240. Jadi tidak sesuai ya. 240 itu adalah pemakaian lampu CFL-nya, bukan kehematannya. Oke.
Nah, untuk pernyataan kedua, jika ia mengganti lampu pijar 40 watt dengan lampu LED. Nah, berarti lampu pijar 40 wattnya masih dipakai, 800-nya masih ada, 1200-nya yang 60 watt juga masih ada. Dia hanya memakai satu lampu LED sekarang. Dengan lampu LED yang hanya 7 watt itu keterangannya sama dengan lampu pijar yang 40 watt. Nah, sedangkan 1 watt itu pemakaiannya biayanya hanya Rp20. Jadi satu lampu dikali 7 watt dikali biayanya 20 hanya Rp140. Jadi kalau di total pemakaian dengan satu lampu LED yang 40 watt dia membayar 2.140. Lebih hemat juga ya. Lebih hematnya berapa? 2.800 dikurang 2.140, 6.660 rupiah. Nah, pernyataan ini sesuai dengan pernyataan nomor 2, sehingga pernyataan nomor 2 ini nanti kita checklist karena bernilai benar. Nah, sekarang kita cek yang ketiga. Biaya pemakaian satu lampu pijar yang 60 watt diganti dengan lampu LED. Nah, kali ini kita langsung cari lampu yang diganti aja ya, karena lampu yang nggak diganti kan berarti biayanya sama. Nah, untuk mengganti satu lampu LED 60 watt yang lampu pijar 60 watt itu setara dengan satu lampu LED yang hanya 10 watt ya. Jadi 1 kali 10 kali 20 200. Jadi kalau dia memakai lampu LED 10 watt yang keterangannya keterangan lampunya sama dengan lampu pijar 60 watt, dia hanya membayar Rp200. Sedangkan kalau dia menggunakan lampu pijar, dia membayar Rp1.200. Berarti kan di sini selisihnya berapa? 1.000 kan? Maka dia akan lebih hemat Rp1.000. Nah, ini juga benar sesuai dengan pernyataan yang nomor 3. Jadi nomor 3 kita centang juga nanti. Lalu yang keempat, jika ia mengganti semua lampu menggunakan lampu CFL semuanya. Berarti lampu pijar yang 40 watt dua-duanya diganti jadi lampu CFL, itu setara dengan lampu CFL 20 watt kita kali dengan biaya per wattnya Rp20. 2 kali 12 kali 20 480. Lalu satu lampu LED nya yang 80 yang 60 watt itu setara dengan lampu CFL 18 watt, karena ini katanya diganti jadi lampu CFL semua. 1 kali 18 kali 20 360, maka yang dibayar adalah 840. Jadi dia berhematnya kalau pakai lampu pijar semua kan 2.800, kalau pakai lampu CFL semua 840. Jadi dia berhematnya 1.960. Ini juga benar karena sesuai dengan pernyataan pada tabel. Yang terakhir yang kelima, bagaimana jika ia mengganti semua lampunya dengan lampu LED? Berarti 2 lampu LED dikali 7 watt, karena lampu LED 7 watt ini setara dengan lampu pijar 40 watt dikali biaya pemakaiannya 20. 2 kali 7 kali 20 280 ditambah 1 kali 10 kali 20. 10 itu lampu LED yang setara dengan lampu pijar 60 watt dikali 20 280 tambah 200 480. Jadi dia hanya membayar 480 jika semua lampunya diganti jadi lampu LED. Bayangkan ya, hematnya jauh sekali. Dia hematnya sekarang jadi 2.320. Jauh lebih hemat menggunakan lampu LED. Tapi pernyataan ini tidak sesuai dengan pernyataan yang ada pada tabel. Kalau di tabel dikatakan ia berhemat hanya 1.660. Jadi yang kelima ini salah, maka yang kita centang hanya yang nomor 2, 3 dan 4. Oke anak, kita ketemu lagi pada pembahasan soal AKM berikutnya bagian yang kedua ya, karena ini hanya 12 soal pertama dulu. Simak terus videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.